Hai Andika, guys di sini di masa pandemi seperti ini kebutuhan untuk WFH semakin meningkat. Makanya harganya laptop sekarang semakin melesat. Mau rakit PC nggak kuat karena harganya bikin dompet berkeringat. Tapi tenang, jangan mengumpat dan tetap semangat karena di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi yang sangat tepat. Dan perkenalkan, ini adalah XP Pro 205 G4 All-in-One PC yang harganya sekarang masih bersahabat. Udah ya, at-atnya sampai situ aja karena kalau sampai akhir saya capek mikirnya. Nah, harganya sekarang ini cuma sekitar 5 jutaan aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dengan harga 5 jutaan ini dia udah pakai Athlon Silver 3050U dengan 2 core 2 thread yang speednya up to 3,2 GHz dengan L3 case yang lumayan besar 4 MB. Untuk dayanya juga hemat 15 watt aja. Nah, kalau di laptop dengan prosesor yang sama, Athlon Silver itu harganya sekarang sekitar 6 sampai 7 juta rupiah tergantung dari SKU RAM dan juga SSD-nya. Itu pun kebanyakan layarnya masih 1366x768, belum Full HD. Ada Full HD, kebanyakan juga belum IPS, masih TN anti glare. Sedangkan kalau misalkan kita beli PC rakitan dengan spesifikasi yang sama juga, Athlon Silver, range harganya itu sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Itu belum monitor, belum keyboard dan juga mouse. Dan lebih boros daya juga ketimbang all-in-one PC seperti ini. Mungkin buat yang belum tahu apa itu all-in-one akan saya jelaskan sedikit sesuai dengan namanya ya, all-in-one. Semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi di dalam monitornya ini juga sudah ada PC-nya. Ada motherboard, ada RAM, ada cooling, ada heatsink, ada storage, CPU, GPU, semuanya jadi satu di sini. Atau gampangnya di dalam casing monitornya itu sudah ada semua komponennya. Enaknya all-in-one seperti ini nggak makan tempat karena nggak ada casing PC-nya, langsung monitor, nggak makan listrik juga dan hemat daya. Makanya kalau misalkan kalian main ke perkantoran, contohnya seperti bank, koperasi, pegadaian, sekolahan, kayak gitu-gitu, mereka kebanyakan pakai all-in-one. Karena dia bener-bener bisa menghemat space, nggak ada casing PC-nya, langsung monitor seperti ini. Ditaruh di meja itu juga terlihat profesional banget. Di bagian belakangnya ada logo XP simple dan melingkar, sama seperti logo di XP 14S-nya laptop, clean dan bisnis look banget. Apalagi tampak depan XP Pro 205 G4 AIO ini desainnya modern banget. Frame ketiga sisinya tipis, bagian bawahnya aja yang tebel untuk trademark logo XP. Dan walaupun frame atasnya tipis, masih ada webcamnya. Webcamnya sembunyi di mana ayo? Nggak seperti Huawei yang ada di keyboard, dia tinggal ditarik aja untuk webcamnya. Jadi kalau misalkan kalian butuh ya, tinggal ditarik seperti ini. Jadi dia istilahnya pop-up kamera lah kalau di smartphone. Terus untuk webcamnya juga memiliki resolusi yang gede banget, 5 megapiksel, dan dia juga sudah ada dual mikrofon. Untuk videonya dia bisa resolusi 1440p 30 fps. Kalau di laptop biasanya itu mentok 720p 30 fps. Ini 1440p 30 fps. Di masa pandemi seperti ini, webcam dan juga mikrofon itu adalah hal yang sangat penting banget karena kebanyakan kita akan sekolah dari rumah lewat Zoom atau meeting dari rumah. Sekarang langsung aja kita cobain gimana kualitas webcam dan juga mikrofonnya. Oke, jadi ini adalah kualitas webcam dari XP All-in-One ini ya. Dan di videonya ini adalah kondisi backlight. Jadi cahaya dari sana itu terang banget. Seperti kalian lihat di situ ada cahaya biru dan di sini ada kamera juga buat kita ngerekam footage nanti. Dan untuk mic-nya dia dual mikrofon. Jadi kalau kalian lihat di sebelahnya si kamera ini ya, ini ada 2 titik yang dual mikrofon. Nah, untuk videonya ini kita bisa set dia bisa sampai 1440p 30 fps. Sayangnya kalau misalkan diturunkan ke 1080p dia nggak ada pilihan untuk 60 fps. Jadi ya gini ya, kalau nggak 60 fps dia masih ada stutter dan delay. Jadi saya tepuk tangan, nah di situ baru tepuk delay, mungkin sekitar 100 milisecond. Tapi di masa pandemi seperti ini menurut saya webcamnya udah oke banget ya. Wah, mantap. Terus yang paling saya suka dari AIO-nya XP ini adalah kualitas panel layarnya. Karena di harga 6 jutaan untuk laptop itu kebanyakan sekarang kalau kalian cari pasti resolusinya masih XD, TN. Full XD pun juga TN anti glare. Untuk yang IPS harganya bisa di atas 7 juta. Sedangkan AIO-nya XP ini di harga 5 jutaan sudah pakai panel IPS. Dan nggak hanya 14 inch tapi dia 21,5 inch. Lebih lega kalau dibandingkan untuk laptop. Kalau untuk brightness-nya ada di standar 250 nits, NTSC-nya juga standar banget 45%. Tapi mengingat harganya yang 5 jutaan menurut saya masih worth to buy banget. IPS di 5 jutaan itu udah worth to buy banget di masa sekarang. Tapi kalau all in one kan dia nggak enaknya nggak bisa di-upgrade bang. Kata siapa?
Bisa ya, AIO-nya XP ini bisa. Jadi untuk RAM default atau bawaannya itu 4GB DDR4 dengan speed 2666 MHz dan bisa di-upgrade. Nggak ada yang onboard. Jadi kalian bisa upgrade sampai 32GB. Terus kalau untuk storage-nya memang sayangnya dia masih pakai harddisk 1TB. Speednya 7200 RPM tapi sekenceng-kencengnya RPM harddisk. Kalau kalian udah ngerasain SSD nggak bakalan kalian betah di harddisk. Jadi saran saya yang masih pakai harddisk, belum pernah pakai SSD, mending pakai harddisk aja. Karena kalau misalkan udah pakai SSD, saya jamin kalian gak bakalan mau balik lagi ke harddisk. Ini aja tahu dia pakai harddisk, langsung saya bongkar untuk saya ganti SSD-nya. Awalnya karena dia ada port DVD RW-nya, rencana saya mau isi DVD RW-nya ini pakai SSD SATA dengan HDD-KD. Tapi ternyata setelah saya bongkar ada slot M.2 SSD-nya, ya udah kita akhirnya pakai M.2 aja karena lebih cepat ketimbang SSD SATA. Dan kalau akhirnya kalian memutuskan ya udah deh kita beli AIO ini karena harga laptop lagi mahal, rakit PC juga lagi mahal, saran saya siapkan budget untuk beli SSD. Menurut saya itu penting banget. Minimal 128GB deh. Kalau misalkan M.2 belum kuat beli ya pakai yang SATA 500 Mbps masih oke lah. Ketimbang kalian pakai harddisk. Tapi harddisknya nggak usah dicopot. Jadi harddisknya ini bisa digunakan untuk data arsip. Jadi kalau data kalian mungkin bisa sampai 500GB kan bisa ditaruh di harddisk. Nah si SSD-nya tadi ditaruh di sistem C untuk operating system. Terus kalau monitor itu beberapa nggak ada speakernya. Kalau XP AIO ini sudah ada speaker built-in yang kualitasnya lumayan imersif. Jadi kalau mau streaming film atau streaming musik di AIO ini, menurut saya kalau misalkan kalian memutuskan untuk nggak pakai earphone, nggak pakai headset itu udah cukup. Karena speakernya ini dual dan dia imersif, ada bassnya. Kira-kira seperti ini suaranya. Konektivitas juga udah lengkap, Wi-Fi-nya ini pakai Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 4.2. Untuk portnya ada slot full size SD card. Jadi buat yang admin online shop dan pakai AIO ini, ketika sudah foto produk itu kan SD card-nya bisa langsung ditaruh di sini untuk kemudian diupload di e-commerce. Jadi bisa lebih mudah, nggak perlu pakai card reader. Terus di bagian belakangnya ada HDMI out, terus ada audio jack combo, input power, input LAN, 2 buah USB 2.0 dan 2 buah USB 3.1 Gen 1. Yang absen adalah port Type C. Sayangnya buat saya yang sering pakai Type C memang ya mau nggak mau saya harus beli dongle. Terus untuk fitur keamanannya dia ada TPM 2.0 untuk mengenkripsi storage dan dia juga ada adjustment-nya loh. Jadi dia bisa ditilting dengan mudah dengan satu tangan aja seperti ini. Sayangnya untuk swivel dan juga high adjustment nggak ada. Kalau untuk webcam privacy shutternya ya tinggal gini aja ya. Tinggal ditaruh di bawah seperti ini. Yang ngintip biar ngintip frame bagian belakang. Jadi gelap. Oke, sekarang langsung aja kita tes performa dari XP Pro dengan Athlon Silver-nya ini. Cuman perlu dicatat, kalau tes yang akan kalian lihat nanti, konfigurasi RAM-nya sudah saya bikin dual channel 12GB. Karena memang di studio nggak ada RAM yang 4GB. Dan storage-nya juga udah saya tambah dengan SSD. Karena kalau saya nge-review harddisk, biasanya bisa 2 tahun selesainya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP Pro 250 G4 dengan Athlon Silver-nya kali ini. Kesimpulannya di masa pandemi seperti ini, di mana banyak device dibutuhkan, menurut saya ini bisa menjadi solusi yang benar-benar tepat sambil kalian nabung untuk beli laptop. Karena untuk laptop ini kan saya punya informasi orang dalam ya, katanya sampai akhir tahun itu harganya bakal tetap seperti ini dan kemungkinan naiknya lebih besar. Kenapa? Karena barang yang masuk ke Indonesia itu dikit tapi kebutuhan orang Indonesia itu banyak. Terlebih lagi untuk laptop-laptop yang mainstream yang harganya 8 juta ke bawah. Cuman memang kekurangannya kalau dibandingkan laptop itu kan PC yang mobile gitu ya. Bisa dibawa kemana-mana, lebih praktis, lebih mudah. Kalau ini ya nggak bisa. Kalian mau bawa kemana-mana ya bisa sebenarnya, cuman repot. Kalian harus bawa keyboard dan juga mouse-nya, layarnya, terus colokin satu-satu, repot lah. Kalau laptop kan tinggal buka aja udah cukup. Dan di dalam paket pembeliannya dengan harga 5 juta ini dia sudah ada pre-install dengan Windows 10 dan juga ada keyboard dan juga
juga mouse yang dari tadi nggak saya bahas. Karena menurut saya keyboard dan juga mouse-nya ini biasa aja. Kalau kalian pernah main ke warnet ya keyboard mouse-nya itu kayak keyboard warnet atau keyboard kantoran lah. Jadi plastik ya standar lah, nggak ada yang spesial. Tapi intinya buat kalian yang urgent banget butuh laptop atau butuh PC tapi uangnya belum cukup dan kebutuhannya urgent, menurut saya XP Pro 250 G4 ini bisa benar-benar jadi solusi yang tepat sebelum mungkin ini nanti harganya ikutan naik. Karena yang paling saya suka adalah layarnya ya, layar IPS 22 inch dengan frame setipis ini di ketiga sisinya. Dan di bagian bawahnya ini kenapa tebal sebenarnya bukan logo aja, karena ada dual speaker yang firing langsung ke pengguna. Yang imersif banget suaranya. Dari opsi upgrade-nya juga lengkap, bisa upgrade RAM, bisa upgrade storage. Jadi menurut saya sih ini benar-benar worth to buy banget. Harganya itu 5799, itu harga sekarang ya. Kalau misalkan harganya berubah ya kita carikan lagi nanti yang lebih murah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.